Kembali lagi dengan saya Ridwan Prasamu. Halo teman-teman, selamat datang kembali di episode kita berada di program baru ya, Tribun Ambon. Tribun Ambon Podcast. Tribun Ambon Podcast ulasan sepekan. Semoga Tribuners tidak setiap minggunya. Hari ini saya tidak sendiri tentu saja karena selalu ditemani oleh salah satu rekan saya. Hari ini ada Ajeng Hatalea. Sejumlah berita-berita yang sudah tayang ya di website kami selama sepekan yang lalu. Kami akan kembali mengulas in case kalau Tribuners melewatkan ya sejumlah berita yang sudah tayang dalam website kami, boleh banget nonton live podcast kami hari ini ya. Bukan gitu ya rekan Ajeng. Betul sekali Tribuners, karena ada beberapa berita pilihan ya selama sepekan ini yang bakal kami hadirkan di Tribuners untuk mengulas kembali begitu ya. Melihat mungkin apa-apa yang sudah kita lewati, kejadian-kejadian yang terjadi selama sepekan ini di Provinsi Maluku dan Indonesia secara umumnya Tribuners. Oke, Tribuners, ini kita mau ngingatin dulu buat Tribuners sebelum kita masuk ke ulasan kita ya terkait dengan berita-berita yang sudah kita siapkan. Kita mau ingatin Tribuners buat selalu update berita kami di www.tribunambon.com, dan buat kalian Tribuners yang ingin berbagi dengan kami terkait dengan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang memang tidak bisa dijangkau oleh tribunambon.com, boleh sekali berbagi di sejumlah akun sosial media kami. Di sana nanti ada admin kami yang akan meng-follow up hal tersebut, kemudian diteruskan kepada reporter-reporter kami di lapangan. Baik Tribuners, kita mulai dengan berita pertama pada hari ini. Seperti yang kita tahu, kita sekarang nih sudah tinggal menghitung hari ya, sekitar 20-an hari ya menuju ke Pesta Demokrasi 2024 atau pemilihan umum ya 2024, tepatnya nanti di 14 Februari 2024 ini Tribuners. Di level nasional untuk pemilihan presiden Tribuners, tentunya ini juga menjadi salah satu hak kita yang nanti akan dipakai nanti di 14 Februari 2024, yaitu memilih presiden untuk periode 5 tahun ke depan nanti. Kita seperti yang sudah tahu juga bahwa di masa-masa kampanye ini ketiga pasangan calon untuk kandidat presiden dan juga calon presiden sudah dengan gencar-gencarnya ya rekan Stefani untuk melaksanakan proses kampanye selama ini terhitung sejak November 2023 lalu, dan hingga kini bahkan di beberapa pekan terakhir ya, di Januari 2024 ini pun presiden dan juga calon presiden dan juga wakil presiden sudah berkunjung ke Provinsi Maluku untuk melakukan safari politiknya, dan ada drama-drama juga begitu ya yang kita jumpai di lapangan. Salah satunya untuk calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang ketika berkunjung ke Desa Bola, Benar, Tulehu ya. betul sekali, pada waktu itu bersama dengan beberapa deretan artis papan atas juga yang untuk melaksanakan safari politik itu, ada temuan dari Bawaslu Provinsi Maluku terkait dengan dugaan pelanggaran Tribuners, yakni disebutkan bahwa ada beberapa kepala desa di level kota yang turut disertakan mengikuti kegiatan pertemuan itu. Nah, hingga sekarang atau saat ini tuh dari Bawaslu Provinsi Maluku pun masih mengkaji terkait memang ada hal-hal yang terindikasi ke sana ya, yaitu pelanggaran itu. Namun hingga kini juga kami masih turut menunggu terkait dengan hasilnya seperti penyelidikan itu seperti itu. Kemudian juga ketika calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ketika berkunjung ke Kota Ambon Provinsi Maluku saat itu juga berkaca dari kasusnya Gibran Rakabuming Raka ya, bahwa tidak akan ngumpulin nih para kepala desa kita yang ada di level kota gitu, karena nanti kejadiannya kayak kemarin juga gitu. Dan hal ini pun telah diwanti-wanti sebelumnya oleh Ketua Latupati ya,
Pak Paitela yang kemarin sudah dengan tegasnya menyampaikan bahwa kepala desa siapapun yang hadir di safari politik. Artinya melakukan politik praktis, itu tidak tentunya dari organisasi itu pun sendiri tidak mengeklaim untuk mengikuti kegiatan itu gitu. Jadi kalau misalkan kalian kepala desa ngikutin, itu bawa nama pribadi, tidak membawa nama Latipati, dan kalau nantinya menanggung resiko itu sendiri gitu. Jadi kalau kalian ikut ya resikonya ditanggung sendiri gitu kan, karena memang sudah jelas diatur dalam peraturan KPU bahwa perangkat daerah, termasuk kepala desa, itu tidak boleh terlibat politik praktis begitu. Nah ini yang terbaru setelah kemarin ya disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Maluku juga bahwa diindikasi ketika kedatangan Anies Baswedan di Kota Ambon Provinsi Maluku itu anak-anak ya, para siswa yang saat itu bakal ketemu sama Anies Baswedan diinformasikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab bahwa akan ada bagi-bagi uang nih sama Pak Anies Baswedan saat itu, dan informasi itu tidak dapat dipertanggungjawabkan gitu. Setelah mendengar hal itu dari Bawaslu Maluku sendiri pun sudah menahan agar tidak boleh nih sampai ketemu sama anak-anak ini, sampai mendekat ke Anies Baswedan saat itu, dan sampai sekarang pun itu masih menjadi kayak hampir kejadian saat itu anak-anak yang sudah dijanjikan, tapi setelah disebutkan juga bahwa itu informasi yang tidak dipertanggungjawabkan oleh orang yang disampaikan kepada anak-anak itu gitu loh. Namun Tribuners, kamu nonton kan debat kemarin? Lucu sekali. Lucu, bukannya seru ya. Tapi itu kita jadi bisa membedakan ya mana sebenarnya pendukung dan mana sebenarnya pemilih. Karena kalau pendukung, udah pasti kamu akan mendukung calon presiden dan wakil presiden kamu itu apapun, terlepas dari apapun pelanggaran yang dilakukan gitu. Tanpa memikirkan A, B, C. Betul, dan tanpa mempertimbangkan kualitas mungkin, tapi ada versi masing-masing kan. Ini kualitas presiden, calon presiden saya nih kayak gitu. Itu pendukung ya. Berbeda dengan pemilih. Nah, pemilih ini yang disebutkan oleh para ahli bahwa mereka ini bakal berubah lagi nih pilihan mereka sampai nanti di hari H, gitu. Karena mereka tidak bisa menentukan, belum bisa menentukan bahwa saya akan milih dia, saya akan milih dia gitu. Karena mereka sebagai pemilih itu kayak psikologinya tuh masih menimbang-nimbang, masih memilih, saya masih mempertimbangkan kualitas dari calon ini, apakah yang disampaikan ini bisa dipertanggungjawabkan nantinya ataukah tidak. Nah, debat itu menjadi salah satu bahan pertimbangannya para pemilih ini. Nah, kan, jadi kalau kamu sendiri pun demikian kan, kayak kemarin. Walaupun saya merasa lucu ya, walaupun saya merasa lucu menonton debat kemarin ya, tapi setidaknya saya mempermudah saya sebenarnya dalam menentukan siapa yang mau saya pilih nanti pada saat pemilihan umum. Oke, jadi terakhir kemarin kan udah debat wakil presiden, calon wakil presiden kan, calon wakil presiden nomor urut 1 ada Muhaimin Iskandar atau Caimin, kemudian calon wakil presiden nomor urut 2 ada Mahfud MD, kemudian di nomor urut 3 ada nomor 2 kebalik nomor 2 ada Gibran Raka Buming, kemudian di nomor 3 ada Pak Mahfud MD. Nah, itu bener-bener yang kayak sebagai pemilih ya, itu tuh sudah kayak oke, kayak gitu karena jadi kayak oke. Jadi memang benar yang dikatakan para ahli itu, karena ketika kalian menempatkan diri memposisikan diri sejak awal sebagai pendukung, itu tuh ya saya nomor ini, benar. Gitu kan. Tapi kalau sebagai pemilih tuh penuh dengan pertimbangan, sampai bahkan di hari H pun kita masih kayak asal jangan ada serangan fajar. Dan sampai ya Tribuners. Seru sekali, tapi seru sih. Sepanjang ini juga dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia itu juga sudah merilis begitu ya terkait dengan hoax yang tersebar di selama masa
kampanye pemilu 2024 ini, dan memang diakui bahwa tidak terlihat begitu ada kayak konflik selama masa kampanye itu, yang serius gitu lah ya. Apalagi hoax juga dibandingkan dengan pemilu sebelumnya itu menurun gitu. Jadi kita sudah menjadi pemilihan cerdas gitu ya. Tapi Dengan mempertimbangkan segala hal ya. Tapi di sosmed itu seru tahu kalau kamu baca komen-komennya Tribuners pasti selalu update. Betul banget. Ada bahkan yang kayak temen saya itu tiba-tiba di sosial media tuh jadi Najwa Shihab, Asik. pengamat politik dan lain sebagainya. Karena ini. Tapi sisi positifnya adalah anak muda, terutama si pemilih pemula ini, mereka tuh jadi aware Lebih gitu. kritis Betul, juga. lebih kritis, lebih menyadari bahwa dengan mudahnya mengakses informasi terkait dengan pemilu 2024 ini, mereka jadi sadar gitu, nggak apatis terhadap politik maupun pemilu gitu. Iya, benar. Dan udah pada cerdas-cerdas ya. Iya, dulu aja waktu semasa kuliah ya, saya kayaknya salah satu orang yang paling apatis terhadap hal-hal politik ya. Cuman sekarang kayak semakin seru lah hal-hal politik ini. Karena kita sadar atau enggaknya kita menjadi lebih waspada, lebih aware, dan lebih kritis juga, dan menambah wawasan kita terkait dengan hal itu. Jadi kita nggak kayak bodo amat dengan apa yang terjadi nantinya dengan Indonesia ke depannya, tapi lebih menyadari bahwa 5 tahun ke depan itu sangat berarti kalau kita tidak menggunakan hak kita dengan sebaik-baiknya begitu. Oke, jangan golput. Iya, benar. Baik, Tribuners. Masih seputar pemilihan umum ya, rekan Ajeng. Kita punya berita terkait dengan pemilihan umum 2024 yang dimana ada total 77.510 surat suara yang rusak di Maluku nih, Tribuners. Jumlah surat suara yang rusak itu disampaikan berdasarkan hasil data sementara pengawasan terhadap penyortiran dan pelipatan surat suara persiapan pemilu di 11 kabupaten kota Maluku. Anggota Bawaslu Maluku ya, Stephen Melai mengatakan bahwa dari 11 kabupaten kota di Maluku ini, sebanyak 8 daerah yang telah memasukkan data sementara kerusakan surat suara untuk pemilihan umum 2024 per 11 Januari 2024 kemarin. Nah, ini mengingat kutipan yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Subair beberapa waktu lalu bahwa kalau ditanya berapa persen kerusakan logistik di 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku, dia menyebutnya 100%. Artinya bahwa di setiap kabupaten kota itu ada terjadi kerusakan terhadap logistik pemilu 2024 yang telah dikirimkan, entah itu surat suara yang sobek atau surat suara yang kena tinta ataupun kotak suara dan lain sebagainya. Tapi mereka dengan gercep gitu ya, langsung menindaklanjuti apa-apa yang perlu disiapkan atau apa-apa yang perlu diantisipasi seperti apa agar nantinya begitu hari H, mendekati hari H, logistik pemilu ini sudah didistribusikan semua ke TPS-TPS yang ada baik di tingkat kelurahan maupun kabupaten kota di Provinsi Maluku seperti itu. Jadi benar. Semoga tidak ada halangan yang berarti begitu ya ketika nanti, karena ini kita sudah menghitung hari tinggal 20 berapa hari lagi nih, 24 apa tuh nggak salah ya? Ya, kurang lebih segitu lah ya, Tribun. Ya. Betul. Oke. Semoga dilancarkan sampai nanti tanggal 14 ya, segala sesuatunya. Amin. Oke, kita hari ini akan membahas juga terkait dengan berita-berita viral. Ada dua nih, kita akan menghadirkan dua berita viral. Yang pertama ini terkait sampah. Ini sampah nih memang harus di apa ya? Ini viral, diduga kapal Sabuk Nusantara 106 membuang sampah di Laut Banda. Laut Banda yang belakangan ini sering banget dikunjungi ya, ramai sekali. Betul. Dan selalu selalu menjadi tempat pariwisata yang ingin sekali banyak dikunjungi oleh para wisatawan ya. Betul.
Dan kemarin sempat viral karena ada yang membuang sampah di Laut Banda. Sayang sekali ya hal ini tidak disadari oleh kaum manusia ini. Memang perilaku manusia itu sulit untuk diubah kecuali dia sendiri yang mau berubah begitu. Jadi tapi tidak ada salahnya kalau kita ada dorongan-dorongan dari luar gitu, bikin sadar orang gitu. Tapi agak susah. Cuman mari kita sama-sama belajar. Lalu gimana tuh kelanjutannya? Ya memang persoalan sampah ini memang tidak ada habisnya ya. Di kota Ambon aja banyak sampah yang maksudnya banyak laut kita yang dikelilingi oleh sampah-sampah di sekitar pesisir-pesisir. Jadi memang ini butuh kesadaran dari kita juga, dari kita sendiri. Dan kemarin sudah dikonfirmasi bahwa memang pembuangan sampah tersebut dari penumpang, kapal Sabuk Nusantara 106 dan bukan dari ABK ya. Iya, benar-benar. Hal itu memang diakui sama Kepala Pelni cabang Maluku, Assegaf, yang mengatakan bahwa sebenarnya yang buang itu bukan ABK-nya si kapal Sabuk 106 ini, tapi dari penumpang yang membuangkannya. Cuman ya begitu, sampai sekarang pun kita nggak tahu gitu kan, tapi pengakuannya seperti itu. Semoga kalau di kapal itu kan terutama kapal Sabuk ya, kapal Pelni itu ya, untuk rute ke Banda, ke Tual, ke SBT ya, nggak. Itu memang sudah disediakan tempat sampah di dalam kapal. Jadi kayak per deknya itu pasti, nggak per dek deh, per lorongnya itu pasti ada tempat sampah. Nah, yang menjadi pertanyaannya ketika full itu, kan sampahnya nih kalau full gitu, setelah itu nanti di tempat pembuangan akhirnya kemana gitu loh. Jangan-jangan setelah full dibuang ke laut juga gitu. Tapi semoga tidak ya. Soalnya Laut Banda kan ya terkenal banget gitu. Sayang sekali kalau dikotori dengan meskipun itu laut terdalam ya, tapi tetap aja sampah tuh, kalau apalagi sampah plastik kan, kalau dia nggak tenggelam ya pasti dia mengambang di saya pernah ingat ketika melancong ke Banda, kemudian balik lagi kan. Mohon maaf ya Tribuners, saya belum pernah pergi. Ambil cutimu dan pergilah berlibur. Ayo. Tapi sekarang belum bisa ngambil cuti ya Bu ya, ini baru awal tahun. Baru. Kecuali kamu sakit. Oke. Nah pas masuk Teluk Ambon ini ya, pas masuk Teluk Ambon itu kita tuh kayak disambut sama segerombolan sampah gitu. Jadi di atas permukaan itu udah kelihatan ini apa sih putih-putih dari jauh gitu. Ternyata itu sampah gitu. Dan ya mau gimana? Agak sedih juga sih sebenarnya. Ya udahlah. Oke, Tribuners, kita akan next ke berita viral yang berikutnya. Nah, ini pasti Tribuners juga sudah tahu ya terkait hal ini, karena memang hal ini selama sepekan yang lalu sangat viral gitu sangat viral gitu ya. Salah satu jurnalis kami, tribunambon.com, namanya Jenderal, mengalami pemukulan di salah satu kawasan di kota Ambon nih Tribuners, tepatnya di depan pelabuhan Feri Galala Tribuners. Kemudian ada berbagai macam dampak yang ditimbulkan dari pemukulan tersebut nih Tribuners. Mungkin nanti rekan saya akan menjelaskan, karena rekan saya ini sangat berjiwa jurnalis. Saya dalam undang-undang pers itu kan sudah jelas ya, kalau menghalang-halangi kerja-kerja jurnalis itu saja sudah menyalahi aturan undang-undang pers itu sendiri. Apalagi kalau sampai melakukan kekerasan terhadap jurnalis yang tengah bertugas, apalagi itu di tempat umum begitu ya, sudah pasti mengganggu tugas. Selain mengganggu tugas juga merugikan si jurnalis tadi begitu, dan mengakibatkan hal lain, entah itu gangguan terganggu secara psikologi ataupun material dan imaterial lainnya. Nah, hal ini sebenarnya sudah kedua belah pihak, juga pihak keluarga dan segala macamnya itu sudah duduk atur begitu ya. Permohonan maaf sudah disampaikan. Pihak keluarga pun sudah
memberikan permohonan maaf. Begitupun dengan Tribun Ambon.com yang menjadi tempat di mana si jurnalis jenderal ini bekerja, itu sudah membuka ruang itu segala macam. Dari niat baik dari Bulog dan juga JPL pun sudah di JPBL itu JPBLB itu pun sudah di tempuh gitu, udah sama-sama duduk dan segala macam, dan serasa untuk hal itu aman. Hanya saja proses hukumnya tetap berjalan begitu. Jadi kita lihat saja nanti seperti apa nanti hasilnya akhirnya. Aduh. Nah, ini ke berita peristiwa lainnya. Nah, ini kita punya berita terkait dengan gelandangan pengemis yang semakin menjamur di Kota Ambon. Masih di penjualan anak. Oh, sebelum kita ke gelandangan pengemis di Kota Ambon yang saat ini semakin menjamur, kita akan bahas dulu nih terkait dengan Polres Kepulauan Tanimbar yang menangkap mucikari penjualan anak. Loh, ditual udah Di Arwaru, Tanimbar, Kepulauan Tanimbar udah ada penjualan anak. Nah, memang kasus tindak pidana penjualan orang ini lagi marak-maraknya di Indonesia, dan ini tuh sudah diinstruksikan langsung oleh Presiden kita Joko Widodo untuk menuntaskan kasus ini. Karena kebanyakan kan orang kita ada yang diiming-iming kerja dan apa segala macam, tapi sebenarnya itu adalah penjualan orang gitu. Nah, ini terjadi nih di Tanimbar ya, Tribuners. Kemarin tuh pekan lalu ya, tepatnya di 12 Januari 2024 dari Polres Kepulauan Tanimbar itu sudah menangkap salah satu terduga ya. Dia sudah ditetapkan menjadi tersangka ya. Iya. Tersangka ditangkap saat sementara melakukan penjualan korban dengan tujuan korban harus melayani pelanggan yang telah dipesan oleh pelaku. Yang lebih menyedihkan lagi itu korban ini adalah keponakannya sendiri. Oh my god, dan dia masih berusia anak begitu, dan harus istilahnya mereka agensi ya, jadi mempekerjakan orang, terutama anak di bawah umur, pada pria-pria hidung belang, yang mana dia akan mendapatkan komisi dari hasil yang dibayarkan dari si pria hidung belang ini kepada mucikari begitu. Dan itu tidak seberapa. Kita sayang banget ya. Iya. Itu dibayarnya berapa sih? Dibayarnya itu tarifnya itu 400 sampai 500 ribu. Dari hasil penjualan, dari hasil jualan tersebut pelaku akan mendapatkan keuntungan sejumlah 100 ribu per satu pelanggan nih. Itu korbannya yang akan mendapatkan 100 ribu. Oh iya. Jadi misalkan ada tamunya yang membayar 500 ribu ke mucikari. Nah, mucikari itu cuma kasih 100 ribu ke dia gitu loh. Korban. Dan dia ambil untung sekitar 75% dari hasil 100% hasilnya itu. Gitu. Sangat bukan itu yang disayangkan ya, tapi aduh kasihan loh, masih anak-anak, kemudian ponakannya sendiri dijual. Ya, jadi Tribuners untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1, ayat 2 dan pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana penjualan perdagangan orang, atau pasal 88 JO pasal 761 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan tentunya tersangka ini diancam hukuman penjara selama 15 tahun. Dan denda ya, atau serta denda 60 juta sampai 300 juta. Oke. 15 tahun di penjara sama denda segitu juga nggak mungkin balikin mental si anak. Lebih baik sih hidupnya, masa depannya. Oke. Semoga setelah ini tuh ada hal baik yang menunggunya nanti di waktu mendatang ya. Oke. Kita balik ke Kota Ambon dari Tanimbar, Tribuners. Seperti yang sudah saya tadi sampaikan ya, bahwa saat ini gelandangan ataupun pengemis di Kota Ambon semakin menjamur, dan tentu saja Bodewi Watimena kita mengimbau agar kita tak memanjakan gitu loh gelandangan-gelandangan yang
ada yang kita temui gitu di mana saja di Kota Ambon. Banyak juga ternyata, maksudnya di depan MCM, kalau saya ke MCM itu suka banyak anak-anak kecil yang sering Pas di vitamin tangga A gitu. naik kan. Iya. Dan sebenarnya untuk apa ya, gelandangan di Kota Ambon itu tuh sudah dari puluhan tahun sebelumnya. Sekitar 10 dan belasan tahun sebenarnya. Mereka tuh udah, sebelumnya kan kita cuma punya mall Amplas kan. Nah, mereka tuh sudah ada di situ sebenarnya, udah lama gitu. Sebenarnya tindakan apa sih yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon sejauh ini dari dinas terkait juga, dalam hal ini dinas sosial ya? Apakah sudah melakukan apa ya, penertiban dan lain segala macam? Kalau kita lihat dari beberapa waktu belakangan ini memang ada penindakan, ada penertiban dan segala macamnya, tapi efek jangka panjangnya tuh apa gitu? Terbukti sampai hari ini tuh masih banyak para gelandangan ini di titik-titik tertentu ya. Kita hitung saja di depan mall kayak Amplas gitu kan, udah banyak tuh. Belum lagi di depan mall MCM gitu kan, banyak tuh. Dan kebanyakan sekarang itu kayak maraknya tuh usia anak, anak-anak gitu. Belum lagi JPO yang di bawah. Nah, mereka tuh bahkan gelar tikar di situ, kayak tiduran. Itu kan jalan raya ya, dan sangat berbahaya kalau misalkan ada mobil atau motor yang berlalu lalang di situ dengan kecepatan tinggi sementara mereka lagi tidur, kayak gitu. Sebenarnya apa ya? Kalau dari pemerintah Kota Ambon beberapa waktu lalu kan memang udah ditertibkan kan, diangkat tuh para gelandangan ini. Tapi efek jangka panjangnya apa gitu loh? Benar. Kalau misalkan kalau dari sisi secara manusiawi ya, pasti kita tidak tega dong melihat orang, apalagi anak-anak ya, di jalan sambil minta uang misalnya. Apalagi orang Ambon ini apa ya, sensitivitasnya tuh tinggi gitu loh. Peka banget terhadap hal-hal kayak gitu. Jadi meskipun kayak 2.000, 5.000 udah kasih dah kayak gitu. Cuman seperti yang disampaikan oleh Bu Dewi Watimena, kita jangan menjangan mereka gitu. Kalau kita ngasih lagi, saya pernah ingat dulu teman saya bule kan, kita ngobrol di salah satu rumah makan gitu. Terus ada anak kayak sekolah SD gitu, dia tuh datang jualan koran gitu sama teman saya yang bule ini. Dipanggil lah dia, terus dia nanya, kamu tuh sekolah nggak? Kata dia sekolah, tapi bantuin orang tua untuk jualan koran gitu. Nah, teman saya bule ini ngasih lah dia 100.000 kan, ngambil koran 1. Begitu dia pergi, segerombolan penjualan koran penjual koran yang usianya anak-anak semua tuh pada datang gitu. Dan apa ya, jangan sampai ini tuh ada, kita tidak bisa berspekulasi ya, tapi berdasarkan informasi yang kita rangkum di lapangan, ini belum dikonfirmasikan, tapi Tribuners jangan sampai ada yang mengatur, misalnya ada apa ya, ada wadah untuk mereka gitu loh. Jadi udah ditempatkan di titik A, titik B, dan segala macam. Karena kalau misalkan saya sendiri pun kalau misalkan ngelewatin mereka dan Kak, duit untuk makan, sini saya antarin biar sekalian makan gitu loh. Mending makan. Tapi mereka nggak mau, maunya duit. Oke, semoga apa yang diimbau oleh Bu Dewi Watimena selaku PJ Wali Kota ini juga bisa kerjasama ya bareng masyarakat di Kota Ambon untuk tidak memanjakan mereka dan mereka bisa dengan mandiri kembali ke rumah misalnya dan membalikan pertanggungjawaban itu ke orang tua. Apa itu? Kita ke berita PHK duluan aja kali ya. Boleh. Baru ke ketua. Oke. Masih dari Kota Ambon ya? Masih dari Kota Ambon nih Tribuners. Di salah satu perusahaan di Kota Ambon ya, PT Eserindo akan menghadap DPRD Kota Ambon karena PHK karyawan tanpa pesangon. Nah, Komisi 1 DPRD Kota Ambon akan menyurati PT Eserindo Multi Bangun untuk menghadiri rapat di Baileo Belakang Soe Ambon pekan depan. Terhitung dari 21 ya, Tribuners, 21 Januari 2024 yang lalu. Ketua Komisi 1 DPRD
Kota Ambon, Jeffrey Taihutu menjelaskan bahwa rencana rapat itu untuk menindaklanjuti aduan para karyawan, para ex-karyawan ya Tribuners di perusahaan yang dimaksud terkait dengan belum adanya pembayaran pesangon usai pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah ini juga Seperti itu. penting ya untuk para karyawan sebelum menandatangani kontrak dibaca baik-baik, Baca baik-baik benar. memahami hal itu. Jadi hal itu kan bisa jadi counter buat kita ya. Yes. Kalau misalkan ada kejadian sesuatu ke depannya amit-amit yang merugikan si karyawannya, dia udah tahu nih apa yang harus dilakukan atau apa benar. yang merugikan dia ini, tapi ada backingannya yaitu peraturan tadi gitu benar. loh. Nah, kalau perusahaan yang baik, mereka menyadari tentang aturan ini dan tidak bakal semena-mena sama karyawan mereka. Iya. Tapi kalau sampai dalam hal gaji ya, itu jangan main-main. Apalagi kalau yang di PHK ini udah bekerja bertahun-tahun. Pasti harusnya ada pesangonnya gitu. Iya, tentu saja harus. Oke, kita ke berita terakhir Tribuners dari Kota Ambon. Kita langsung Panggayong ke Jauh banget Bu Panggayong. jauh banget, kita nggak nyampe-nyampe ke Panggayong Tribuners. Kita langsung ke Maluku Tengah. Iya. Oh my god. Tapi makanan apa paling suka kalau ke Maluku? Endal Asik. pisang, Endal pisang. Ih, enak banget tahu. Yang kayak pisang goreng. Kalau kita kan pisang gorengnya pakai tepung terigu kan, tapi ini pakai tepung endal itu. Jadi tepung endal itu dijadiin balurannya. Enak banget tahu, apalagi kalau dimakan sama lat. Kamu tahu lat? Enggak tahu. Oke, Tribuners, lat itu enggak, karena itu lat itu cuman bahasa lokal termnya orang orang Malaka, ya, Malaka. Kepulauan K gitu. Yang kita kenal sebagai Apa laor? bukan, Apa sih Kakak? Lat apa? Sambal. bukan. Apa deh? Kita mikir dulu, pokoknya saya Kisi. Oke, sambil pikir ya. di laut warna biru, rumput laut. Rumput laut. Ternyata rumput laut terima. Iya, di laut itu Enak. Makan banget. bal pisang. enak banget, kamu jangan tanya. Pokoknya Bener, harus coba. kalau ke Pasir Panjang itu harus nongkrong di kaki ombak sama embal pisang Sambil makan. temennya lat gitu. Asik. Kalau ada kerang mungkin mereka serve kerang juga gitu, enak banget. Sudah bisa dibayangkan seenak apa gitu. Jadi lat itu kayak langsung ambil dari laut dan mereka entah itu dicuci dulu atau langsung aja gitu Bisa Pak. langsung dimakan. Dicampur pakai apa namanya Ada apa bumbu-bumbuannya? ampas kelapa. Oh, ampas kelapa. Iya, Udah kelapa bisa parut yang dibayangkan. sudah dibumbui gitu. Oh. Itu terus pakai enak banget. Aduh, enak banget. Aduh, pengen. Aduh, tapi sayang sekali ya berita hari ini tuh karena berita terkait dengan lahan terbatas yang menyebabkan produksi embal di Merak menurun. Jangan Dan sampai, jangan berujung sampai. harga embalnya sekarang naik. Kalau dulu masih ingat nggak Mbak beli embalnya berapa? Udah lupa. Udah lupa ya. Embal itu yang apa namanya? tepung embalnya itu dari Kasdi. Oh, nah sekarang itu di awal tahun 2024 per satu buah embal mentah utuh dibanderol harga Rp250.000. Mahal ya. Iya, ternyata karena ya. dia gedenya tuh kayak gini nih, kayak gini nih. Yang putih itu loh. Kalau dulu nggak tahu berapa, tapi yang pasti harga 250 ini sudah dibilang Mahal. mahal dan harganya melonjak naik karena memang terbatas produksi embalnya menurun, lahannya terbatas. Memang dari pemerintah setempat juga sudah menginisiasikan ya, karena yang disebutkan oleh Dinas Pertanian Malra itu bahwa embal ini kan dari singkong yang bukan sembarang singkong nih. Asik. Kalau Asli dari Malra sih. bukan, ada di Maluku semuanya ada. Itu singkong yang mengandung sianida. Jadi ada racunnya. Makanya untuk pengolahannya untuk jadi embal ini harus kudu hati-hati. Sama kasih ingat di kampung saya dulu ketika mereka produksi si embal ini, itu kan harus keluarin
airnya tuh. Iya, benar. Dan tunggu kering kan. Ada kambing yang lewat terus dia minum airnya, mati kambingnya. Karena ada sianidanya gitu loh, racunnya. Nah, harus ditreatment khusus tuh agar bisa menjadi sesuatu yang dimakan, dikonsumsi. Tapi sebenarnya menurut ahli gizi ya, dari enbal itu enbal yang dari singkong biasa juga tuh, sebenarnya banyak vitaminnya itu yang terbuang itu. Oh iya. Kan kita makan serapnya ya, apa sih sampahnya sebenarnya? Hasil perasan gitu ya. Itu harusnya yang dimakan, yang dikonsumsi. Yang kita makan itu sebenarnya disposalnya. Gitu. Jadi tapi gimana ya, enak gitu loh dan Berarti mengenyangkan. kurang lebih sama kayak produksi kedelai ya. Iya ya, kalau produksi kedelai saya Kan tidak kita terlalu makan juga ampasnya kan, airnya dibuang kan. Iya, kurang lebih seperti itu Ya udah kita minum susu kedelai aja. Iya, iya, tapi bedanya air kedelai itu masih bisa kita konsumsi lewat Susu kedelai tadi, susu ya. kedelai. Nah, ini kita nggak bisa konsumsi ya. Saya jadi langsung setelah ini pengen beli susu kedelai. Asik. Oke, Tribuners. Ini menjadi berita terakhir ya, berita penutup kita di ulasan sepekan edisi hari ini, 25 Januari 2023 tanggal gajian. Iya, kita akan ketemu lagi di bulan berikutnya, di bulan Februari. Ntar kalau ada yang tahu hari ini gajian, pinjam dulu 100 biar silaturahminya tidak terputus. Oke. Kita di sini bukan untuk bagi-bagi duit ya. Kalau udah pinjam dulu 100 gitu kan, itu harus ini bukan soal angkanya ya, 100.000 gitu kan ya, tapi soal tanggung jawab. Tanggung jawabnya Udah gitu berat nih loh. Tribuners kalau bicara soal Utang. Karena dibawa mati gitu kan. Benar. Ya Allah. Pokoknya jangan lupa bayar. Terima kasih sekali lagi kalian udah pantengin kita di layar monitornya. Nanti kita bakal hadir lagi pekan depan ya. Yes, benar sekali. Betul, dengan berita-berita terbaru yang tentunya kalian bisa akses di portal kita www.tribunambon.com. Jangan lupa ya, memperlebar wawasan kita dengan terus update berita-berita terbaru di tribunambon.com. Dan kalau kalian menemukan informasi ataupun peristiwa-peristiwa di daerah kalian yang seperti disampaikan oleh rekan-rekannya bahwa sulit dijangkau oleh Tribuners karena kami hanya punya kontributor di dua kabupaten, yaitu di Maluku Tengah dan juga Buru. Namun saat ini pun sudah kita bentar lagi kita membuka udah ya. Tribuners, ini informasi buat kalian semua kalau saat ini tribunambon.com sedang membuka rekrutmen untuk reporter kontributor daerah Di Kabupaten Buru. Yes. Ya, jadi kalian yang sudah berminat untuk meningkatkan kapasitas kalian, yang pengen jadi jurnalis dan siap ditempatkan di Buru Namlea Buru, langsung saja apply. Jangan lupa pantengin flyernya, kita udah sounding di Tribun Ambon, Instagram kita official account. tribunambon.com. Kalian lihat di situ, langsung kirim CV dan CV lain dan sebagainya. sebagainya. Nanti sampai ketemu di wawancara. Asik. Itu Gitu aja gimana? Saya nggak mau berpisah sama Tribuners. Kamu gampang. Oke, Tribuners, kita bakal jumpa di perasaan tadi udah. Oke. Sampai ketemu pekan depan. Sampai ketemu ke podcast dengan informasi terbaru. Saya Adi Natalia dan saya Stefani Manuhutu dan Selamat juga rekan-rekan yang ada di belakang layar saat ini dan kebanya dari jalur utama Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirma, Kota Ambon. Kami pamit. Selamat melanjutkan rutinitas Anda dan Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.